Rapat Senat terbuka luar biasa Universitas Sintu Maroso dalam rangka Disnatalis ke-34 dan Wisuda Sarjana ke-27 tahun 2020 diselenggarakan dengan mengutamakan protokol kesehatan. Acara berlangsung dengan hikmat dan lancar dari Tribun Lapangan Maroso, Rabu 4 November 2020. Hadir pada kesempatan istimewa tersebut, Dr. Andus Haji Muhammad Yusuf Kala, hadir secara virtual membawakan orasi ilmiah. Hadir pula Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Rusli Baco Daeng Palabi SHMH, PJS Bupati Poso, Dr. Andus Arfan MSI, Ketua Yayasan Universitas Sintu Maroso Poso, Yan Edward Guluda SHMH, Perwakilan Bupati Tojo Una-Una, Bupati Morowali Utara, Bupati Parigi Motong, Forkompinda Kabupaten Poso, Kepala OPD Kabupaten Poso, Ketua Sekretaris Komisi beserta anggota Senat, bersama wisudawan-wisudawati dan tamu undangan lainnya. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Tengah, yang terhormat Bupati Poso, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Poso atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi atau yang mewakili, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Danjon 714 Sintu Maroso, yang terhormat pembawa orasi ilmiah Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Yusuf Kala, yang terhormat Kepala-Kepala OPD, Pimpinan BUMN, BUMD, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Sintu Maroso, yang terhormat Pimpinan Perguruan Tinggi, yang terhormat Ketua Sekretaris, para Ketua Komisi, beserta seluruh anggota Senat, yang terhormat Ketua APISI Provinsi Sulawesi Tengah, yang sempat meluangkan waktu dan kesempatan di wisuda sarjana yang ke-27 dan Disnatalis yang ke-34 di Poso. 1. Jumlah lulusan dan jumlah mahasiswa. Jumlah lulusan wisuda hari ini sebanyak 558 orang, yang terdiri atas Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi sebanyak 35 orang, Program Studi Peternakan 23 orang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi 46 orang, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 27 orang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen 135 orang, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil 86 orang, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum 84 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik sebanyak 121 orang. Demikian lulusan Universitas Sintu Maroso secara keseluruhan mulai wisuda pertama sampai dengan wisuda yang ke-27 hari ini sebanyak 6.677 orang. Sedangkan jumlah mahasiswa aktif sampai dengan tahun akademik 2019-2020 sebanyak 2.146 orang. Kedua, jumlah dosen, bahwa dalam proses penyelenggaraan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi
yakni pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sintu Maroso Poso didukung oleh sejumlah 107 dosen yang terdiri atas Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi sebanyak 11 orang, Program Studi Peternakan 6 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi 11 orang, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 13 orang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen sebanyak 18 orang, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil sebanyak 12 orang, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum sebanyak 19 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik sebanyak 17 orang. Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi atas nama Anastasia Mebinte, IPK 3,90, predikat kelulusan cum laude. Program Studi Peternakan atas nama Ria Rizky Amelia, IPK 3,88, predikat kelulusan cum laude. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi atas nama Ayu Vini Alfionita Suwati, IPK 3,92, predikat kelulusan cum laude. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris atas nama Widya Sumba Reme, IPK 3,94, predikat kelulusan cum laude. Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen atas nama Ratna Cynthia Devi, IPK 3,94, predikat kelulusan cum laude. Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil atas nama Isadora Pamelia Fernanda, IPK 3,86, predikat kelulusan cum laude. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum atas nama Hayu Payu Gati, IPK 3,92, predikat kelulusan cum laude. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik atas nama Murniati, IPK 3,94, predikat kelulusan cum laude. Dengan demikian, lulusan terbaik secara keseluruhan yakni atas nama Murniati dari Program Studi Administrasi Publik. Selanjutnya pada orasi ilmiah, Dr. Andus Haji Muhammad Yusuf Kala mengatakan, tanpa anak muda yang bersemangat akan sulit untuk membangun suatu daerah. Beliau berharap dengan pencapaian saat ini digunakan untuk memasuki dunia kerja dan dibalut semangat serta manfaatkanlah ilmu yang diperoleh dengan baik. Demikian amanat beliau dalam orasinya. Universitas Sintu Maroso adalah sebuah kampus komprehensif, terbuka, multibudaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. Unsimar saat ini secara simultan selalu berusaha menjadi salah satu universitas riset atau institusi akademik terkemuka di Sulawesi. Sebagai universitas riset, upaya-upaya pencapaian tertinggi dalam hal penemuan, pengembangan, dan difusi pengetahuan secara regional dan global selalu dilakukan. Sementara itu, universitas juga memperdalam komitmen dalam upayanya di bidang pengembangan akademik dan aktivitas penelitian melalui sejumlah disiplin ilmu yang ada di lingkup kampus kebanggaan kita. Untuk peningkatan kualitas para dosen saat ini,
sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Rektor dalam laporan pertanggungjawaban, Universitas Sintuwu Maroso sedang menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Dengan kerjasama ini diharapkan akan menunjang kegiatan akademik serta menghasilkan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Unsimar tidak hanya melakukan kerjasama antar perguruan tinggi, tetapi juga dengan pihak pemerintah dan pihak swasta. Hadirin yang saya hormati, selama ini Unsimar telah berhasil mencapai visi misinya sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing, diukur dari peningkatan mutu melalui peningkatan peringkat akreditasi, yaitu seluruh prodi di lingkungan Universitas Sintuwu Maroso telah terakreditasi B sejak tahun 2017 dan 2018, termasuk akreditasi institusi B juga. Unsimar sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah, yang hadir sejak tahun 1986, telah banyak melahirkan sarjana-sarjana dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, sebagian besar dari lulusan tersebut sudah banyak yang sukses berkarir, baik di kantor pemerintahan maupun di kantor-kantor swasta dengan level top manager, middle manager maupun low manager, serta karyawan-karyawati yang memiliki dedikasi serta integritas yang tinggi terhadap nusa dan bangsa. Di lingkungan pemerintah daerah, alumni-alumni Unsimar telah banyak menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, selain jabatan-jabatan yang ada di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa alumni-alumni Universitas Sintuwu Maroso sudah mampu memperlihatkan eksistensinya dengan berkarya ikut membangun bangsa dan negara, khususnya daerah kita. Di sektor-sektor swasta juga, baik dalam lingkungan pemerintah dan di lingkungan Kabupaten Poso maupun di daerah-daerah lain, sudah banyak alumni Unsimar yang berkiprah dan membangun karirnya di sektor-sektor swasta. Optimisme kami dalam melahirkan lulusan-lulusan Unsimar yang terbaik dan siap pakai dengan sejuta bekal yang telah dimiliki para wisudawan setelah menjalani studi dari jurusan dan program studi masing-masing para wisudawan dan wisudawati. Dan pada hari ini, kembali Unsimar Poso melahirkan sarjana baru sebanyak 557 orang dari berbagai program studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Haji Rusli Daeng Palabi SHMH. Beliau adalah alumni UMI Makassar, dan informasi buat Pak Wagub, Unsimar sudah melaksanakan program kerjasama pasca sarjana dengan UMI. Insya Allah UMI dan Unsimar tetap panjang kerjasamanya. Yang kita cintai dan kita banggakan serta kita muliakan orang tua kita, Dr. Honoris Causa Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla yang hadir secara virtual bersama kita, sudah saksikan bersama tadi. Kemudian yang saya hormati Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi dan Gorontalo atau yang mewakili, rekan Bupati yang sempat hadir, saya lihat tadi ada Bupati Morowali Utara, Rojo Una-Una dan Parigi Motong. Saya cintai dan saya banggakan Ketua Yayasan Unsimar Poso, Bapak Sekda, serta Ketua Senat dan anggota Senat Unsimar Poso, Rektor dan Sivitas Akademika Unsimar Poso. Rekan-rekan Forkopimda yang sempat hadir, saya hormati.
serta para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Teristimewa para wisudawan, orang tua, atau pendamping wisudawan yang sempat hadir sama berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ida Sang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saat ini kita dapat hadir bersama dalam wisuda sarjana ke-27 tahun 2020 dan Dies Natalis ke-34 Unsimar Poso. Kita juga patut bersyukur karena pada acara wisuda sarjana ke-27 dan Dies Natalis Unsimar ke-34 saat ini dihadiri langsung secara virtual tokoh karismatik kita, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang juga telah membawakan orasi ilmiah kepada kita sekalian. Olehnya, selaku pemerintah daerah, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bangsa sekaligus Bapak Perdamaian Indonesia yang telah menggagas pertemuan Malino untuk kedamaian bumi Situ Maroso yang kita cintai. Hadirin serta undangan yang berbahagia, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Poso dan pribadi, saya merasa bangga serta turut berbahagia karena pada hari ini Unsimar Poso kembali melahirkan para sarjana baru di tengah masa pandemi yang masih melanda negeri ini. Tentu saja bagi para sarjana yang telah menyelesaikan studi di masa pandemi ini menjadi tantangan tersendiri dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dimanapun berada. Perjuangan panjang dan upaya kerja keras para wisudawan selama ini menduduki bangku kuliah akhirnya kini membuahkan hasil dan secara harapan dengan menyandang gelar sarjana untuk masa depan yang lebih baik kini terbuka lebar dan insya Allah akan dibuktikan dengan perjuangan selanjutnya untuk meraih kesuksesan kita bersama. Karena dengan bekal ilmu atau keilmuan yang dimiliki para sarjana tentu saja memberi peluang untuk mendapatkan bahkan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena itu, selaku pemerintah daerah, saya tidak pernah lelah memberi support dan semangat kepada para sarjana yang memiliki kecakapan sesuai bidang studi yang digeluti untuk terus berikhtiar menggapai cita-cita masa depan. Hadirin yang sama berbahagia, bonus demografi menjadi peluang yang sangat strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan. Rasio usia produktif di atas 64% sudah lebih dari cukup bagi Indonesia untuk melesat menjadi negara maju. Itu adalah rasio usia produktif yang terbaik Indonesia yang akan kita nikmati dari tahun 2020 sampai tahun 2035. Bangsa kita nantinya harus mampu memanfaatkan waktu terbaik 15 tahun ke depan. Karena itu jumlah penduduk usia muda yang besar itu, kita bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan di kancah dunia. Dan sebaliknya, bangsa kita justru akan semakin terpuruk jika sumber daya manusianya lemah dan tidak produktif. Oleh karena itu, bonus demografi tersebut harus kita manfaatkan dan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Untuk itulah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan khususnya Pemda Kabupaten Poso terus berupaya dan konsisten menjalankan pembangunan dengan menekankan peningkatan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Selain peningkatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan pertanian dan pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah di tengah pandemi saat ini. Hadirin yang sama berbahagia, sumber daya manusia Poso harus terus
meningkat dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sumber daya tersebut juga harus memiliki daya saing lokal dan global. Untuk itu, dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Begitu pula dengan infrastruktur, terus ditingkatkan pembangunannya demi kesejahteraan masyarakat. Sesungguhnya arah pembangunan daerah kita sudah sangat tepat, yaitu berupaya melakukan peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pertanian dalam arti luas yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Poso itu sendiri. Oleh karena itu, peran dunia pendidikan, khususnya dunia kampus, Unsimar bersama perguruan tinggi lainnya yang ada di daerah ini, serta para sarjana yang dihasilkannya akan sangat penting. Dari sekarang, para sarjana harus bersiap-siap menghadapi dan memasuki era globalisasi dan modernisasi dengan terus belajar dan meningkatkan sumber daya serta kompetensi yang menjadi pelopor dan penggerak di berbagai sektor pembangunan sesuai dengan minat, bakat, dan profesi masing-masing para sarjana. Sebelum menyampaikan sambutan tertulis Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, pertama-tama mewakili Bapak Gubernur saya menyampaikan salam hangat dan salam hormat serta permohonan maaf dari Bapak Gubernur. Beliau berhubung satu dan lain hal tidak sempat hadir bersama-sama tim kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Angus Haji Muhammad Yusuf Kala. Yang saya hormat pejabat sementara Bupati Poso dan rekan-rekan unsur Forkopimda yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua LL Dikti Wilayah 9 Sulawesi dan Gorontalo. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Sintu Maroso. Yang saya hormati Ketua dan para anggota sidang Senat Terbuka. Yang saya hormati Rektor Universitas Sintu Maroso, para wakil rektor, dekan dan dosen, beserta segenap insan Sivitas Akademika Universitas Sintu Maroso. Yang saya hormati para pimpinan institusi pemerintah, badan usaha, asosiasi, organisasi, rekan-rekan media dan mitra kerja. Yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Poso yang sempat hadir pada kesempatan ini, serta hadirin dan undangan yang saya muliakan, teristimewa para wisudawan beserta para keluarga yang mendampingi. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti prosesi sakral, yaitu rapat terbuka luar biasa Senat Universitas Sintu Maroso dalam rangka Disnatalis ke-34 dan Wisuda Sarjana ke-27 Universitas Sintu Maroso. Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rasa bangga dan sukacita menyambut bahagia atas acara ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Sintu Maroso yang tahun ini bertambah usia bagi institusi pendidikan tinggi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang tahun ini genap berusia 34 tahun. Semoga Universitas Sintu Maroso semakin maju
dan berkembang sebagai Center of Excellence dan Center of Development atau pusat keunggulan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan multidisipliner dan dinamis, inspiratif, inovatif, dan mengena dengan global needs atau kebutuhan global dan lokal needs atau kebutuhan lokal di daerah pada khususnya. Contohnya dalam kontribusi mengelola potensi sumber daya alam, meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing daerah, serta lebih memantapkan kiprah dan peran sivitasnya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Para wisudawan dan segenap sivitas akademik yang saya hormati, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bangga atas kemajuan Universitas Sintu Maroso Poso selama ini yang telah menunjukkan perkembangan dengan baik sehingga Universitas Sintu Maroso Poso menjadi perguruan tinggi negeri terfavorit bagi anak-anak daerah di Kabupaten Poso yang terbukti dengan meningkatnya calon mahasiswa setiap tahunnya. Selain itu, Universitas Sintu Maroso selama ini telah banyak memberikan reputasi yang baik dalam dinamika pembangunan sektor pendidikan tinggi karena para alumninya telah memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso, baik di lingkungan pemerintahan maupun di lembaga-lembaga swasta lainnya. Olehnya itu, saya berharap Universitas Sintu Maroso senantiasa terus berkarya dalam menciptakan sumber daya manusia dalam meningkatkan ilmu dan pengetahuan dan teknologi yang dibarengi dengan pengembangan kepeduliannya terhadap kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah Sulawesi Tengah. Terima kasih yang tulus dan apresiasi yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada saudara pimpinan, semua pimpinan, guru besar, dan para dosen di lingkungan perguruan tinggi atas kinerja jajaran Universitas Sintu Maroso Poso yang telah bekerja untuk kemajuan proses pembinaan peserta didik di Kabupaten Poso yang penuh totalitas dan komitmen dengan motivasi para mahasiswa-mahasiswanya untuk tidak merupakan kewajiban akademiknya dengan menamatkan pendidikan tepat waktu sesuai masa studi supaya lulus dapat segera terjun berkiprah di masyarakat sesuai bidang ilmu kompetensinya. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan Universitas Sintu Maroso yang berhasil diwisuda hari ini. Saya harap lulusan angkatan ke-27 mesti siap menghadapi tantangan digital dan memiliki bakat digital jika sebelumnya para lulusan sudah mempunyai modal literasi lama, yaitu kalistung atau baca tulis hitung, maka sekarang perkaya lagi dengan wawasan lulusan dengan 3 literasi baru guna menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu literasi data, teknologi, dan literasi manusia, yang mana literasi manusia ini mencakup kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Para wisudawan dan segenap sivitas akademik yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua untuk senantiasa turut menyebarluaskan tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari maupun pada kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungannya masing-masing. Ini semua demi kesehatan kita bersama untuk mencegah dari penularan virus corona dan senantiasa menerapkan 3M, yaitu harus memakai masker, mencuci tangan,
dengan sabun dan menjaga jarak di tempat umum, serta berolahraga secara teratur, istirahat cukup, makan makanan yang baik dan bergizi, tawakal dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin para wisudawan dan segenap sivitas akademik yang saya hormati. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Selamat memperingati Disnatalis ke-34 Universitas Sintu Maroso Poso. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa menyertai dan meridhoi kerja keras pengabdian kita membangun Kabupaten Poso dan Sulawesi Tengah maju, mandiri dan berdaya saing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam.